Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Ariko Askanugraha dari kelas 4F. Pada pertemuan kali ini, aku akan menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman yang tercantum dalam surat An-Naml ayat 16-44. Pada cerita ini menceritakan bahwa Nabi Sulaiman yang berhasil menundukkan penguasa negeri Saba. Ayo coba kalian tebak siapa nama dari penguasa negeri Saba. Ya betul, namanya adalah Ratu Balqis. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Ia adalah manusia pilihan Allah yang diberi mukjizat. Salah satunya adalah bisa berkomunikasi dengan semua hewan yang ada di bumi ini. Dan memiliki bala tentara yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Ia juga mewarisi kerajaan ayahnya. Pada suatu hari, pasukan Nabi Sulaiman melakukan sebuah perjalanan. Sesampainya mereka di sebuah lembah yang terdapat berjuta-juta semut. Tapi tidak ada yang menyadari keberadaan semut-semut tersebut, kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam, karena ia mendengar perintahan dari Ratu Semut agar para prajurit semut segera masuk ke dalam sarang mereka agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun tersenyum dan menyuruh pasukannya untuk berhenti dan menunggu semua prajurit semut sampai masuk ke dalam sarang-sarang mereka. Lalu sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman pun memeriksa semua tentaranya. Dan sesampainya di pasukan burung, ia menyadari bahwa burung tersebut tidak menyertai perjalanan tersebut. Akhirnya ia mencari kemana dan keberadaan burung hudud tersebut. Tapi tak lama kemudian burung hudud muncul dan memberitahu sebuah laporan bahwa ia tadi tertinggal dan akhirnya tersesat. Dalam perjalanan ia mencari rombongan Nabi Sulaiman. Ia melihat ada sebuah kerajaan di negeri Saba yang menyembah matahari, bukannya menyembah Allah. Mendengarkan laporan dari burung hudud, Nabi Sulaiman pun langsung berpikir tentang keaslian laporan tersebut. Dan akhirnya ia menuliskan sebuah surat yang berisikan, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku Sulaiman, aku adalah utusan Allah SWT. Aku mendengar bahwa engkau dan rakyatmu menyembah matahari. Sebagai utusan Allah atau Nabi Allah, aku memberitahu kepada kalian agar kalian menyembah Allah dan kalian harus bertaubat dan berserah diri kepada Allah. Setelah menerima surat tersebut, Ratu Balqis pun membuat beberapa rencana. Dengan rencana pertama, ia mengirimkan banyak sekali hadiah yang sangat mewah. Tapi hadiah-hadiah tersebut ditolak oleh Raja Sulaiman karena ia telah menerima rezeki yang sangat banyak dari Allah SWT. Setelah ditolaknya hadiah dari Ratu Balqis, ia memperingatkan untuk diberitahu kepada Ratu Balqis dan rakyatnya agar mereka cepat bertaubat dan menyembah Allah. Ratu Balqis kemudian melakukan rencana kedua, yaitu datang ke istana milik Raja Sulaiman. Sesampainya di sana, Raja Sulaiman menerimanya dengan sangat baik. Dan setelah itu, Ratu Balqis pun melihat bahwa kerajaan yang dimiliki oleh Raja Sulaiman itu sangatlah indah dan sangat megah. Setelah itu Nabi Sulaiman pun berkata, semua yang aku miliki ini berasal dari Tuhan pencipta alam, yaitu Allah. Setelah mendengar hal tersebut, Ratu Balqis pun
bertaubat dan memohon ampun kepada Allah serta berserah diri kepada Allah. Demikian ceritaku hari ini. Dan ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu pertama, bersikap rendah hati pada semua kehebatan dan kemampuan yang kita miliki. Kedua, kita harus bersikap lemah lembut pada semua makhluk ciptaan Allah. Dan ketiga, kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Jangan lupa like ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.